Oke. Oke, profit nggak? Profit atau enggak? Profit kan, walaupun kecil gitu kan? Kan profit nih. Walaupun 0,04 profit tuh. Jadi kita mau buy mau sell, yang penting tahu rule-nya. Bisa kembali ke goal. Goal lagi. Ini saya hilangin dulu bear-nya. Oke, scale. Nah, klik scale, saya nyari area entry, saya tarik videonya dulu untuk melihat gitu kan gimana. Narik video yang serampangan gitu ya. Asal yang penting untuk melihat bahwa di mana untuk menentukan area entry udah. Jadi ribet-ribet analisa itu sebentar. Analisa itu sebenarnya sebentar, nggak butuh waktu lama. Udah kita liatin gitu. Baik itu analisa teknikal, fundamental maupun makro fundamental itu sama gitu. Tapi kita bukan berbicara tentang analis. Yang kita bicarakan adalah strategi. Jadi hedging strategi. Hedging strategi itu kalau jika kita menggunakan dashboard itu sebagai alat bantu. Dashboard itu sebagai alat bantu. Jadi untuk kita lebih untuk mempercepat, pertama untuk kita biar nggak terkecoh-kecoh apa yang harus kita lakuin gitu. Untuk membantu lah, yang jelasnya untuk membantu kecepatan kita trading. Itu dashboard. Biar nggak ketinggalan market gitu kan? Nah, bisa. Jadi harga nggak kemana-mana, udah kemana-mana kita nggak tapi untuk mengubah kecepatan, hanya itu aja sih. Dashboard yang saya buat itu untuk mengubah kecepatan. Jadi ini lain ya sama bot. Kalau bot itu kan berarti robot tuh. Kadang ada istilah robot itu kan sebenarnya EA ya. Orang bilang EA atau expert advisor. Itu sama tuh. Ya ini juga expert advisor tapi dia berupa dashboard. Dashboard itu ada penambahan tool-tool yang harus kita inginkan itu seperti apa gitu. Oke, coba kita melihat sambil ngobrol, sambil ngentry gitu kan. Dengan modal $300 semalam udah saya janjiin. Nah, hari ini sudah profit sekitar $9, masih running gitu ya. Nah, sekarang ini mau ngapain ini? Sekarang udah jam 9. Ini saya anggap hari ini kan awal bulan tuh kita manage $300 itu dapat berapa gitu. Tapi saya menggunakan dashboard itu untuk eksekusi langsung. Contoh ini saya sell deh, nggak masalah kok. Nah, jadi 500 itu sama dengan 5.000 itu sama dengan 500 poin ataupun 50 pip gitu ya. Itu sama. Jadi saya perencanaannya itu langsung pasang backup perencananya ada di mana? Di sini nih. Artinya kalau kena itu floating minus gitu. Itu floating minus. Jadi saya nggak pakai stop loss dan saya tidak trading, saya tuh nggak pakai take profit gitu. Jadi kalau mau take profitnya di mana ya udah saya eksekusi langsung. Jika saya ingin melakukan eksekusi langsung gitu ya. Oke, biarin aja, oke aja. Kok harga kan nggak kemana-mana di situ-situ doang. Oke, kira-kira lo ya. Kok sulit amat sih. Nah, ya menarik. Ayo. Mau naik. Ayo. Saya nge-sell. Ingin membongkar
pengen membongkar ini, ada rencana pembongkaran gitu ya. Tuh kan, bye. Ngapain repot-repot? Dikit-dikit kali banyak. Nah, ini kenapa saya buy di situ? Memang saya rencanain tadi. Yang penting saya nge-buy. Artinya apa? Saya pengen membongkar sesuatu lah. Saya pengen bongkar yang atas. Itu di antara tengah-tengah ini nih. Di antara tengah-tengah ini saya bongkar gitu. Ini bisa isi satu gitu ya. Oke, saya close. Kan jadi 9,51. Supaya saya close lagi gitu kan. Nah, kan 9 jadi 10,01. nah, ini seandainya kan masih lumayan nih. Oke, saya locking dulu deh. Bread kan aman gitu ya. Udah aman ini kan saya locking. Artinya apa? Saya bisa bongkar tuh. Saya bongkar dulu deh. Saya bongkar yang atasnya tuh kan. Nah, kan udah 10,54. Nah, sekarang saya mau bongkar yang dari bawah gitu kan. Oke, saya pakai CLR-nya yang pasangan ini gitu. Oke. Udah saya bersihin semua deh, enak, gak usah pusing-pusing. Ya kan? Nah, artinya apa? Dari begini aja saya udah saya keruk di antara areal tengah, saya punya, walaupun ini punya pasangan gitu ya. Tapi udah jadi 14 dolar bukan? Bener nggak? Iya benar. Jadi ngapain? Udah cuma di situ-situ aja. Yang penting kan hitungannya profit. Saya menghitung itu yang penting profit. Iya benar. Jadi Trading tujuan akhirnya kan profit. ya, yang penting hasil akhir itu adalah profit. Dia mau buy mau sell nggak ada yang salah kok. Mau nge-buy mau nge-sell nggak ada yang salah. Itu bahasa saya. Ya mau naik mau turun, yang penting apa? Yang utama dalam pembelajaran hedging itu apa sih? Basic fondasi utama adalah psikolog kita. Siap mental kita enggak? Mental kita itu utama. Karena apa? Itu akan mempengaruhi psikologis kita gitu, diri kita gitu. Itu poin-poin pertamanya. Walaupun alat bantunya bagus, kayak apapun itu bagus, tapi kalau kita nggak punya money management yang bagus, istilah kurang pas gitu ya. Ya repot jika kita nggak punya itu gitu. Jadi sebagai trader itu kita harus punya yang namanya mental psikolog kita tuh udah siap sebagai mental pengusaha. Itu poin pertama. Yang kedua, kita sudah bisa memperhitungkan yang namanya money management. Money management itu orang di luar bilang money management kok, tapi kalau saya pribadi ada teorinya gitu. Ada teori-teori khusus gitu. Jadi ada teori tertentu lah. Jadi dihitung kalau modal saya sekian berapa sih yang harus saya lakuin gitu. Ini gimana nih? Oke, kok banter-banter amat? Oke, buy deh ah. Turun. Ayo. Ayo turun deh lu. Gak apa-apa. Jadi inilah enaknya hedging. Ya, jadi kalau dia hedging turun ya nggak perlu banyak indikator-indikator gitu kan. Biarin dulu kemana sambil ngamati harga gitu kan. Tapi kan udah saya hitung nih. Seandainya dia kena, saya terfloating minus berapa gitu. Oke. Ayo. Nggak asik sih. Jadi sampean ini hedging udah dari kapan dia? Saya melakukan, pertama saya terjun trading itu tahun 2008. Pertama kali terjun. Dan saya membuat 2008. Ya. Membuat strategi hedging ini mulai dari tahun 2011 akhir menuju tahun 2012. Jadi ya berarti kurang lebih 10 tahun lah ya. Ya. Sekarang. Banyak saya duluan berpikir bahwa hedging ini kelihatannya yang paling tenang gitu kan. Tapi saya berpikir keras, membuat alat bantu ya, mengerti sedikit dengan bahasa coding atau bahasa pemrograman. Nah, di sana saya menulis, ini saya tulis sendiri gitu. Biasanya saya buat codingnya sendiri. Oke.
Sell. Nggak mau. Oke, nggak mau, nggak apa-apa. Bagus. Sell. Ngotot banget sih lu. Ayo. Oke, saya ambil dulu, lebar dulu. Nggak mau. Ya udah. Dipikirin. Ayo, naik. Oh enggak, ini ada nilai 1 nggak bisa saya tutup, harusnya 0. Ini baru bisa pam. Tambah ini pasti. Tambah kan? Tambah dong. Nambah lagi. Dikit banyak juga kan? Tuh. Ngapain gini? Jadi ada apa ya? Hedging yang saya lakukan itu bukan hedging. Memang benar orang bilang untuk menahan floating ya, tapi menahan floating itu ada dua. Mau menahan floating plus atau mau menahan floating minus, itu hedging gitu kan. Minus. Jadi ada dua, tapi nggak tahu ya pemahaman yang di luar itu maksudnya menahan floating itu floating yang gimana? Mungkin floating minus kali ya. Tapi kalau saya enggak. Jadi gini. Saya hedging itu menahan. Iya, kak, kebanyakan trader itu. Kalau di luaran nih, hedging digunakan untuk nahan floating minus. Jadi orang nggak bakal hedging kalau dia itu nggak floating minus gitu loh. Oh, kalau saya enggak. Baru kalau dia udah ke floating minus, baru dia pasang hedging. Oh, kalau saya enggak. Jadi saya gini. Itulah. Saya itu baik itu floating plus maupun floating minus itu tetap saya lakukan hedging apa? Karena saya menahan keduanya gitu. Jadi secara logis itu begini, secara logiknya itu min bisa jadi plus, plus bisa jadi min, itu hedging. Minus bisa jadi plus, plus bisa jadi minus. Positif bisa negatif, negatif bisa positif. Contohnya sekarang udah floating positif nih. Kalau seandainya saya close keseluruhan ini kan $2 nih, ya udah saya tahan aja, biarin aja sampai di mana sih. Oke, sekarang apa yang mau saya lakuin? Sell apa buy? Mau nge-sell? Boleh, mau nge-buy? Boleh. Oke, sell dulu deh. Bisa pikir. Cuma dipikirin. Jadi ini bagus ya, hedging bagus untuk equity ya, menjaga equity. Jadi equity kita itu bisa kita jaga gitu kan. Oh, ini apa? Seandainya begini kejadiannya, apa yang harus saya lakuin gitu kan. Buy dulu deh, emang dipikirin. Nah, kok di buy? Ya biarin aja. Apa harga kan nggak kemana-mana tuh. Dikit, lumayan kan? Oke, seandainya saya ambil dari 11,58, berapa sih? Masih dapat nggak? Nah, dari tadi poin 58 ya, sekarang 14,83, dapat kan? 83. Nah, yang penting kecil, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tercipta, itu biasanya gede tuh. Gitu. Jadi dashboard yang saya buat itu untuk membantu kecepatan, gitu kan, membantu kecepatan biar nggak bingung mana yang mau saya close, mana mau saya tahan, gitu kan. Seandainya nih yang atas sekali nih mau saya close, boleh, bukan nggak boleh, boleh. Lumayan kan Ter? Dari $300. Oke. Kalau dihitung-hitung baru dapat 4,9%. Udah hampir 20 loh. Nyantai. Apa nanti yang nggak bisa lakuin? Kerasa. Iya, nanti ini nggak kerasa. Udah nanti udah balik lagi nih, udah 2 kali lipat. Ya, tergantung pasar. Nah, pasarnya enak, ya lumayan. Pasarnya nggak enak, ya seperti ini gitu kan. Trading itu apa sih? Kalau nggak buy ya sell. Kalau nggak sell ya buy. Ya udah kita ikutin aja. Kita, ya kan. Jadi artinya apa? Semampu kita mengcapture harga. Jadi mengcapture harga itu begini. Kenapa saya melakukan hedging? Kalau orang di luaran kan ABC ya, asal biru plus ataupun and run ataupun scalping lah.
bahasanya seperti itu. Tapi itu nge-close ya. Kalau saya enggak, murni hedging yang saya lakuin, dapat dikit locking, nggak apa-apa, saya kumpulin gitu kan dari lockingan tersebut. Nih apa yang mau saya lakuin gitu ya, turun oke deh, tes buy dulu, nggak salah kan, tes aja kok, tes dulu dapet, artinya ya pengen ngentri ke bawah lagi ya nggak masalah gitu. Yang penting kan sudah saya rencanakan berapa kalau ke floating minus yang sudah saya siap tanggung atau resiko yang saya bisa terima gitu. Tapi itu kan bukan saya langsung lepas, enggak, saya sambil ngamatin dulu, ngamatin harga, gimana harga akan bergerak gitu. Jadi lebih kayak main-main ya, lebih kayak main-main. Hei, ngapain lagi ini? Main-main kayak anak 80 90-an yang namanya gamebot. Nah, itu kan hampir sama-sama kayak gini nih. Iya. Udah deh, locking dulu. Ya, aman lagi. Biarin ngumpul dikit, lumayan tuh. Mau buy mau sell nggak masalah ya. Mau buy mau sell nggak ada yang salah. Jadi artinya gini, setiap analis baik itu technical maupun fundamental maupun makro fundamental itu tidak ada yang salah. Analisa itu benar, tapi terkadang ada yang ngotot, analisanya salah, ini gini. Ada yang berdebat lagi yang masalah ke fundamental ke technical. Ini nggak cocok, ini nggak matching. Aduh, jangan gitu deh, jangan gitu. Itu saya menyikapi itu salah besar. Artinya apa? Kita nggak perlu berdebat masalah itu salah dan benarnya. Artinya apa? Strateginya itu bagus atau enggak, konsepnya itu bisa diterima atau enggak, itu konsep gitu. Sebenarnya kita mempunyai konsep manajemen keuangan sama strategi keuangan, itu konsep. Bukan kalau pasar mau naik turun kan itu kemauannya si pelaku pasar, bener kan? Apa kita pernah tahu? Iya bener. Ngapain kita repot? Ya udah kita. Nggak ada yang tahu. Ngebuy ya ngebuy, nge-sell ya nge-sell. Ini apa yang mau kita lakuin gitu saat ini? Ngebuy boleh nggak? Ngebuy boleh nggak ini? Kira-kira ngebuy bisa nggak? Dulu apain kalau mau naik ya naik gitu. Tes gitu. Main gamebot, klik katanya profit ya, klik. Oke, kita buktikan klik profit apa enggak. Ini kan ruwet nih, buat yang ruwet. Masih belum ruwet lah, masih biasa kok, masih enak itu. Masih bisa dilihat ya. Kecuali kayak tadi tuh yang sebelum saya buka Zoom, sebelum Zoom itu rapet banget tuh, asli rapet kayak sarang tawon, mirip sarang tawon. Aduh. Dan orang dianya bagaimana lepasnya gitu. Enjoy aja, ada dashboard. Enjoy. Yang penting kita persiapkan manajemen keuangan. Apa yang mau saya lakuin? Oke, mental gua sell lagi, gua turun ke bawah gua buy, gua pikirin. Ya, jepit. Nah, apa ini? Buy. Buy. Asik. Ayo, asik. Nah, kan? Tadi floating plusnya sekitar $2 lebih. Sekarang floating plusnya jadi hampir $4, bener kan? Nah, sekarang saya mau genapin dulu. Kira-kira dapat nggak $15 ini? Oke. Kira-kira profit yang saya ambil dapat nggak? Kita cek aja dulu. Oke, saya ambil dulu Oke, $15,5. Mending
kecil lagi, atau floating plus masih $3 lebih gitu kan. Jadi hedging itu bisa menahan floating plus. Jadi mental kita lebih, psikologis kita tuh lebih terjaga. Itu yang utama. Iya benar-benar. Ngelepasnya gimana? Ngelepasnya ini kan gue udah pakai dashboard, ngapain lu bingung tanya ngelepasnya gitu. Kalau manual ya manual sih ada, tapi di VIP, di privat class. Itu beda lagi, euy. Kira-kira Kalau udah dikasih alat enak kayak gini, tugas kita cuma buy sama sell tok. Udah ada alat enak, apalagi mau dicari? iya kan? Tinggal pakai aja. Kadang banyak yang apa ya, biasa lah, orang manusiawi lah, bener manusiawi banget, kita harus manusiawi. Banyak yang protes, banyak tuh. Pernah dulu waktu saya masih pertama kali, mana buktinya? Saya jawabin, emangnya lu Tuhan, gua harus buktiin gitu kan. Agak pedes gua, saklek ngomongnya. Sekarang udah saklek gua sendiri. Ada lagi yang ngomong, hedging tuh nggak enak. Ya elah, langsung saya agak ngomongnya pedes lagi, lebih pedes. Belum ketemu aja. Saya bilang begini, di kepala kita, di diri kita itu ada namanya kepala. Kepala itu terdiri dari otak. Otak itu terdiri dari 3 sektor. Pertama apa? Otak kanan berfungsi sebagai analitik, otak kiri berfungsi sebagai kreatif, otak tengah sebagai eksekutif. Coba fungsikan tuh di diri kita tuh, gali tuh pada diri kita. Nggak ada manusia yang goblok di dunia ini, euy. Semuanya pinter, hanya mau atau enggak. Nyes, nyes omongannya mak nyes gitu kan. Langsung makjubin. Jadi terkadang orang bilang hedging begini-begini, ya berarti kamu nggak mau mencari tahu yang lebih dalam gitu kan. Hanya taunya buy sell doang, trading doang. Oke, trading itu apa sih? Kan perdagangan gitu. Jadi udah kita lakuin mindset secara matematisnya seperti apa. Sambil ngobrol-ngobrol aja nih. Tuh kan 5% kan? Mending 5% kok. 5% kan? Mending kan? Ini nanti nggak kerasa udah dapat 1.000 ini nanti. Nggak usah. Jadi gini, kita trading itu nggak usah maksa gitu kan, nyantai. Toh hari esok itu masih ada pasar kok. Jadi nyantai. Masih buka ya? Iya, waktunya kita capek istirahat ya istirahat. Nggak usah terlalu maksa. Gitu. Jadi lebih enjoy. Rezeki itu nggak bakal kemana. Apa yang mau kita lakuin sekarang ini? Ngebuy apa sell? Buy apa sell? Ayo, oke buy dulu Apalah orang ini. Buy sell, buy sell. Buy lagi tumpukin. Ya tuh, biar bingung dulu. Ayo numpuk. Buy. Pasti dibilang gini, gendeng ini ya, market turun ngebuy. Ya kita amatin pelaku pasarnya kemana. Kalau dia mau turun silahkan, mau naik juga silahkan, nggak ada larang, nggak ada larangan. Tuh minus kan, makanya saya bilang plus bisa jadi min bisa jadi plus. Kan plusnya berkurang tuh. Oh itu selalu bergerak. Kan kelihatan gitu kan. Udah mulai kayak keong. Ayo, turun nggak mau, naik nggak mau. Mana lu? Ayo turun. Ya nggak mau turun. Udah banyak buy suruh turun. Ini negosip ya. Oke, negosip lah, nggak masalah. Ayo nego, terus nego lah kamu. Saya bosennya.
Oke, fiskalnya jebret biar enak dilihat. Nah tuh kan enak dilihat kan, pam. Mm-mm. Nah baru di zoom sambil melihat gitu kan. Nah ini baru enak. Oke, oke. Eleh. Oh si seller ngotot, sellernya ngotot tapi bayarnya juga pengen minta, nggak mau harga di situ katanya. Ya udah ngotot lah kalian, ngotot lah antara bayar sama seller. Tuh kan, nanti sambil mengamati pelaku pasar aja, naik berhenti, turun berhenti. Ini yang dinamakan trading nggak ada beban. Mau naik mau turun tetap hajar. Namanya juga, saya kan udah kasih judul tuh di FB, trading nyaman tanpa beban dengan hedge fund strategi. Gimana caranya hedging kok nyaman? Orang justru yang kebanyakan yang di luaran bilang yang hedging itu nggak nyaman. Kalau saya lebih nyaman hedging sih. Ya, tapi tergantung dari masing-masing. Iyalah, hedging identik dengan floating minus. Ayo, 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 ayo. Turun kagak mau, naik nggak ada. Ketahan lu di situ tuh. Mau minta apa sih? Mau turun malu-malu, mau naik malu-malu. Elah. Efek PPKM itu nggak bisa keluar. Oh gitu maunya, mau dibawa turun. Ayo turun lagi, jangan dikit-dikit, banyak sekalian, enak. Tambah lagi B-nya. Tunggu, bukan di situ kalau mau ngebay, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Nah, kalau mau ngebay deh. Oke, ayo, set, set. Udah, tuh kan, minusnya agak gede kan, $4 gitu. Udah nyantai, jadi santai aja. Mau turun ya silahkan, mau naik ya persilahkan, nggak ada larangan. Pasarnya udah kayak semut. Oke, kita lihat. Seng 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 seng. Iya, iya, aduh, ya terus kemana? Ngebreak. Nah, oke, di situ ya, saya sell, cuma aja dikirim. Buang satunya dulu, buang yang satunya dulu. Numpuk kayak sarang tawon. Biarin aja, gimana melepasnya sih, bodoh, emang gue pikirin. Melepasnya kan dashboard. Biarin aja, ayo, 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 ayo. Semakin ruwet semakin banyak profitnya itu. Semakin ruwet semakin banyak profitnya. Aduh, ampun deh. Tutup dulu. Makanya perbanyak ruwet-ruwet biar banyak juga profitnya. Mumet ini nanti yang lihat. Mau mumet biar mumet dah, emang gue pikir. Ayo, 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 ayo. Bay lagi ah. Biarin aja di situ. Ayo. Turun, 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 turun. Udah disiapin di perencanaan turunan.
dia mau jadi penurunan gitu ya. Kan kita di trading itu kan yang kita cari adalah selisih harga gitu kan. Ya, kalau kita bisa mencari selisih harga tersebut ya profit. Mau profit mau rugi kan selisih harga semua. Ya profit walaupun dikit-dikit. Iya, kayak apa nih, sell. Emang dipikirin gitu kan. Semakin naik semakin di sell ya. Ya semampu aja, semampunya kita. Sama juga sebenarnya ini scalping sih, tapi scalpingnya bukan ABC, tapi scalpingnya hedging. Scalping hedging, iya. Ya, scalping hedging gitu. Sebenarnya lebih santaian scalping hedging daripada scalping ABC. Ya kalau ABC kan ngelawan pasar kan, kadang nggak tergantung dari tradernya. Ambil dulu deh, bisa diambil. Yang bisa diambil itulah aku. Yang bisa saya ambil, nggak bisa saya ambil ya udah saya biarin. Tak matiin pelan. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Semampu kita gitu ya. Semampu kita mengcapture harga. Jadi semua pergerakan ini kan ada lintasannya nih. Oke, kan ada lintasan harga tuh kalau seperti itu tanpa candlestick gitu ya. Jadi kita sambil ngamatin gitu. Nah, kalau seperti ini ya bisa juga saya membuat seperti yang ini. Contoh ini yang line graphnya saya nggak ada gitu. Nah, jadi bisa juga kita trading juga seperti ini sambil apa yang kita amatin apa transaksi yang kita lakukan gitu. Sambil ngamatin pelaku pasar. Baru ini trader yang diamati apa? Jadi yang diamatin tuh apa? Yang diamatin tuh ya pelaku pasar. Pasar yang mana? Ya yang gerak itu yang kita amatin kemana? Oh turun, oh naik. Gitu. Ya, apa mau yang kita lakukan lagi? Buy. Masalah ditumpukin, yang penting backupnya perencanaan dipasang gitu. Ini edan ini tradernya. Candle dihilangkan loh. Sama kok, sama, bener, asli sama. Kalau yang udah paham sama pelaku pasar, sama, bahasanya sama. Nah kan main-main dia di situ. Jadi kalau secara informasi yang kita terima berarti dia si seller ngotot minta turun gitu kan. Kalau kita ngamatin gitu ya. Ayo, alah, ketahan di situ, langsung turun, nggak mau, ntar gua bel lagi lu di situ tuh. Apa yang dia mati? Nah, kita kan ini tanpa candlestick gitu ya, tanpa candlestick. Tapi apa yang kita amati? Yang gerak yang kita amati, bukan by feeling gitu kan, bukan. Kita amatin dulu yang mana ini, oh kemari gitu. Kira-kira kembali nggak ke yang saya tarik video ini tadi sebagai untuk batasan ruang gerak harga. Artinya saya punya gambaran bahwa harga yang saat ini yang saya lakukan itu kan yang tertinggi ada di sini dan buy-nya tuh yang terendah ada di sini gitu ya. Jadi saya ngamatin tuh ya areal transaksi saya ini yang saya amatin gitu ya. Kan ini jadinya indikator juga bukan? Jadi transaksi kita itu bisa menjadi sebuah indikator gitu kan. Oh saya punya buy di sana, oh saya punya sell di sana gitu. Istilahnya bisa dijadikan SNR gitu ya? Ya bisa seperti itu. Jadi transaksi yang kita lakukan itu seperti support resistance. Oke saya sell dulu deh. Tuh. Sell. Tunggu. Karena apa? Kan ini ada sell juga, berarti bisa ngelewatin nggak gitu kan? Tuh, oh ngelewatin. Oh iya, masih ada satu.
sell. Nah, kan aman. Artinya kita mengamankan gitu. Kita ngamanin. Kita ambil dulu deh yang paling bawah. Nggak usah diribetin gitu kan. Ambil semua. Tuh, udah ambil. Nggak usah dibingungin gitu kan. Tuh udah padang tuh. Kan udah agak lumayan nih. Oke. Udah bisa dilihat. Udah bisa dilihat lagi. Tapi kan ini udah jadi $17 bukan? Kan nambah pelan. Nggak masalah. Tuh, oke. Apa yang mau saya lakuin? Kira-kira Bay dapat lagi nggak? Bay. Emang dipikirin? Saya ikut dulu. Kira-kira dapat nggak? Gitu kan. Oke. Coba saya akan mengamati, gitu, mengamati harga. Gitu. Apit kena iki. Halah. Santai. Kalau ngelihat anu sampean masuk ini pasti ikut zoom nih. Bayar lagi ah. Ada larangan kok. Nanti kan udah disiapin gitu kan. Siapin di mana backup line-nya. Oke, ayo. Jadi langsung ada backupnya di bawah. Ya, jadi kita persiapkan backup. Itu utama. Bayar lagi ah. Udah. Aman. Berarti ada 1, 2, 3. Oke. Ininya ada 6 ya. Ada 6 berarti ada 1 lagi dong. Ya, oke, sekali lagi ngentri. Udah, cukup tuh. Ngentri sekali lagi cukup. Saya punya batasan dan ada perhitungan-perhitungan tertentu gitu. Apa yang mau saya lakukan? Sell dulu nggak apa-apa. Nggak masalah. Sell dulu juga nggak masalah. Ibaratnya ini trading sambil merem ini. Trading sambil merem. Aduh, ampun. Ampun. Ini apa ini? Sell. Oke, kita bersihin dulu deh, nyari dana masuk. Tuh kan, 18 gitu ya. Lumayan. Semampu kita mengcapture harga. Bener. Berarti kalau misalkan modal kecil, ini nggak keder ya? Enggak. Bahkan kalau mau Soalnya dia langsung di hedging. Agak sedikit ketat gitu ya. Itu bisa $10 bisa kok. $10 bisa. Tapi memang ketat gitu kan. Cepet-cepetan dan itu memang harus membutuhkan kepiawaian dan kelincahan gitu. Yang kita butuhkan apa sih trader itu? Kelincahan. Cara kita mengeksekusi, jadi keputusan itu cepat gitu ya. Jadi nggak lama-lama gitu. Kalau lama, aduh udah ketinggalan tuh sama market. Ya, harganya udah sampai mana, kitanya belum entry. Jadi nggak di area yang ini kita nonton gitu, ini mau diapain gitu. Aduh, nggak gitu. Jangan gitu, keliru. Artinya kita harus siap. Gitu. Oh iya dia, aku mau nanya sebenarnya kalau bot itu kan dia pakai CPS. Nah untuk dashboard ini ada CPS-nya apa enggak? Maksudnya? Kan biasanya kan kalau kita mau pakai bot, dia kan harus
pasang VPS kan, harus pakai Enggak, VPS. kalau ini enggak. Ada kita, yang penting kita punya komputer, kita aktifkan expert advisor yang ini, udah itu running kok, kita bisa pergunakan gitu. Kita nggak perlu pakai VPS. Oh, iya. Kecuali robotik ataupun AI ya, itu memang kebanyakan bisa diletakkan di VPS. Kalau ini bisa juga di VPS, tapi kebanyakan kalau yang dashboard itu jarang lah diletakkan di VPS gitu kan. Dia tetap pakai manual untuk pribadi. Kebanyakan sih. Oh lah ya kan, kadang kan ada juga kan yang dia harus pakai VPS dulu, jadi dia harus bayar dulu di depan, di muka kan harus bayar dulu. Nggak perlu. Ini kalau saya nggak pakai VPS, jadi begitu saya mau trading ya udah saya letakkan untuk membantu saya trading seperti itu. Mau apain lagi nih Abah? Langsung siap pakai ya? Ya langsung siap pakai. Baik tes baik dulu gitu kan. Kita nggak tahu, kita amatin dulu. Amatin pelan. Ayo, ngadat di situ lu. Trading tanpa candlestick, orang sinting. Gak siapa yang sinting? Biasa aja. Sell. Selisih dikit blocking. Maksudnya apa gitu? Bodoh. Jangan dipikirin. Pasti bertanya-tanya, profitnya di mananya ini? Oke. Nah. Ya profitnya yang diruwet-ruwet itu. Itu tuh profitnya masih nunggu semua. Tuh kan pada nungguin gitu kan. Hai, mau kemana ini? Oh, sell. Main bingung. Apalagi? Sell. Ya toh? Dikit. Yuk, turun lagi. Gitu kan? Tuh, dari minus lagi tadi jadi plus, sekarang udah jadi plus. Ya, sampai di mana lagi? Nyantai. Kita lebih enjoy. Oke, saya tutup deh yang paling atas itu, bersihin dulu sebagian. Nah kan jadi $20 lagi kan, tambah ini profitnya langsung ya. Nanti lagi udah. Apa ini mau saya lakuin? Bayar lagi di situ aja udah dapat berapa? Udah $20. Nanti dari modal 300 ya, gitu kan, nyantai. Jadi nggak usah pengen ngebay ya ngebay, apa yang kita inginkan ngebay, pengen nge-sell ya nge-sell gitu, nggak ada masalah. Apalagi ingin ngebay nggak masalah, buy, tumpukin aja tuh, biarin bingung, ayo. Orang pengen ngebay kok, tapi kan kita nggak tahu baik kita berhasil atau tidak. Lakuin aja, ntar dapet tuh. Yang penting udah ada backup plan-nya. Nah, yang penting backup perencanaan itu ada. Sell naik lagi, sell lagi Aduh, ampun DJ, ampun. Gendeng ini, pokoknya nggak ini ya, candlestick nggak dipakai. Sampai bosen ngentri, ayo bosen ngentri. Selagi ada uangnya nggak usah bosen. Ya lumayan, baru dana masuk $20 uang rokok hari ini gitu kan. Mulai dari jam 8:30 malam tadi, setengah 9 malam. Baru hari ini, malam ini aja baru saya start. Ini baru saya start. Padahal ini pakai lot kecil ya, pakai lot mini. Ya tergantung dari dana kita. 0,02. Dana kita itu tergantung dari berapa yang kita sanggup gitu kan. Ini kan saya pecahin nih, karena ada money management. Kalau saya berdasarkan lot
per transaksinya kan 0,03 nih, ya kan? Yang ini 0,03 lot berat. Kalau sekali ngentry ada 0,32, itu yang paling terbesar. Tapi saya enggak, saya pecah kembali. Ya tergantung lah. Tergantung dari trader itu money manajemennya seperti apa. Jadi kalau saya sudah membuat money management tersendiri, jadi berapa-berapanya gitu kan, ya saya sell dulu, saya amanin gitu kan, udah aman, buang dulu backup plan-nya semua, sudah dia mau naik mau turun, saya nggak banyak mikir gitu ya. Oke, coba saya bersihin dulu, saya bersihin aja harga di mana, saya bersihin aja semua, saya nggak mau mikir, saya mau cari dana masuk, istilahnya kalau saya mau bersihin semua ini ya. Tapi kalau saya mau nahan yang di atas sama yang di bawah, ya udah nggak apa-apa, istilahnya floating plus tetap. Tapi dana masuknya berapa? Oke, kita lihat. Oke, $1 kan nambah kan? Walaupun kecil nggak apa-apa. Walaupun kecil nggak apa-apa. Artinya, kenapa saya bilang kalau kita rata-rata satu hari mencari 10% per hari itu sangat ringan gitu kan. Tapi ya dengan strategi hedging yang selama ini saya pakai, kalau yang pakai trading sebelah itu saya agak spot jantung karena yang trading satu kaki maksudnya ya. Kepikiran apakah ini kemakan stop loss atau ini kena enggak take profitnya, kan kita terpikir gitu kan. Jadi kalau pakai hedging ini saya udah mikirnya apa, bukan plusnya, tapi kalau saya mau meletakkan floating minus saya sekian. Nah, kira-kira untuk merecovery bisa nggak minus itu menjadi plus? Itu hedging. Min bisa jadi plus nggak? Itu hedging. Tapi kalau masang stop loss itu kan hilang, dana kita kan berkurang. Iya. Jadi kita nggak bisa leluasa. Oh begini. Jadi kita ada PR lah. PR-nya apa? Rasa tanggung jawab kita terhadap yang kita lakuin gitu kan, seperti itu. Dah cukup, apalagi penjelasannya, apalagi yang diinginkan. Dah, kita mau nyantai nggak apa-apa. Kalau saya mau istirahat ya lumayan lah, ceklak ceklik. Kalau kita ngitung sama candlestick berarti berapa jam? Saya hitung ya. Hitung dulu, berarti ini 1, 2, 3, 4, hampir 2 jam, ya udah cukup lah 2 jam ya, sesuai sama dananya dong. Dananya mini ya kita mini, dananya gede ya kita harus gede. Tergantung kita mau manajemen. Yang utama adalah manajemen. Manajemen keuangan itu penting sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pembisnis. Asik, ayo. Aduh, udah mulai males pasarnya, tapi nggak apa-apa lah, tanggal muda. Kita bersihin aja yuk, kita bersihin lah yang atas itu. Kita bersihin yang atas ini, bisa nggak ya? Kita bersihin yang atas, boleh kita ambil tuh. Oke. Nah, kan jadi 22 gitu kan. Nambah. Mau dibersihin semua? Oke, boleh. Pam. Selesai. Aman kan? Tuh. $23. Lumayan. Di situ tok udah banyak, ya. Ibarat kalau ini sawah, ini udah jadi bajakan ini. Tiap tanam. Orang bolak-balik di situ tok. Udah bisa dikeruk segitu profitnya. Jadi nyantai aja, nggak perlu kita repot gitu. Modalnya mini, modal 300, ya udah semampu kita. $220 saya hitung, anggaplah 14.000, anggap itu berapa, 23 kali 14.000, anggap aja ini. Ya, siapa yang mau ngasih 300.000? Apa nggak cukup untuk rokok, belanja gitu kan? 2 jam ya, kerja 2 jam. Nah,
ngapain 300.000. gitu kan, nggak perlu kok.